tetap akhir dari nubuat itu. Akhir dari nubuat ini yaitu tadi, Israel itu akan dipulihkan. Karena mereka itu terhitung dari 144.000 orang itu, 144.000 orang itu artinya orang Israel yang penuh genap itu masuk ke dalam perjamuan itu, dan kehilangan besar yaitu di luar Israel yang juga percaya kepada Kristus, yang nantinya akan mengikuti perjamuan kawin anak domba. Begitu. Lalu ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Setelah itu terjadi ya kita akan melakukan pengadilan. Kristus itu kan firman. Tugas firman itu kan menghakimi. Ketika penghakiman itu dilangsungkan, maka kita yang percaya kepadanya itu akan turut dibenarkan di dalam kebenarannya dia. Nah, setelah itu kita akan hidup di masa pemerintahan yang baru, yaitu langit dan bumi yang baru, di mana matahari tidak ada, karena yang langsung menyinari adalah terang Allah. Ingat kembali ke Kejadian? Allah itu menciptakan terang dulu toh, karena Allah itu sumber terang, kemudian menciptakan matahari sebagai sumber terang. Nah, jadi kita itu akan dipulihkan kembali seperti keadaan Adam yang semula. Ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa dan hidup kekal di dalam pemerintahannya. Dan Kristus itu memberikan semua kerjaannya kembali kepada Bapaknya. Begitu. Udah selesai, it's the end. Saya nggak bisa bilang ini ono lagi, karena Alkitab hanya memberitahu sejauh itu. Oke. Itu yang tertulis di Alkitab. Itu yang tertulis. Gitu. Terima kasih Elia. Saya mendapatkan pelajaran agama. Agama dan sejarah juga sebenarnya. Kalau misalkan penonton nih banyak yang ngotot bahwa Isa itu tetap ataupun tidak percaya dengan apa? Dengan apa yang tertulis di situ. Iya. Kalau banyak yang menyangkal itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, Kak. Saya tidak masalah. Maksudnya Anda yang terjadi apa nubuatan tadi ya, yang harus terjadi begini-begini. Anda boleh nggak percaya itu terserah kalian. Tapi sejarah yang sudah berlalu nggak boleh kamu sangkal. Misalnya dokter lahir 22 November. Tiba-tiba 5.000 tahun ke depan ada yang bilang, oh dokter Richard itu lahirnya 19 Desember. Percaya nggak orang sama itu? Gue pengen tanya gini aja. Gue pengen tanya gini deh. Itu sejarah. Lo percaya Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu pasti satu. Tapi kenapa agamanya banyak? Nah, Tuhan itu satu. Agama itu banyak, itu Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Begini, Dr. Richard. Agama itu banyak, tapi yang Tuhan jadikan sebagai awal keselamatan dan munculnya keselamatan itu adalah Israel. Karena Tuhan itu tidak pernah bawa agama. Itu yang perlu dicatat. Tuhan tidak pernah bawa agama. Tuhan tidak pernah bawa agama. Oh, tidak pernah. Ketika Musa itu naskahnya itu yang tertua toh, Pentateuch itu. Itu yang memperkenalkan diri Tuhan, itu siapa? Ketika Allah itu memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Dia tidak katakan akulah dan inilah agama yang kuridhoi. Inilah agama yang kubawa. No. Disebut Yudaism itu belakangan. Jadi percaya kepada entitas Allah yang satu tadi, Tuhan yang esa, yang disebut orang Yahudi sebagai Adonai dalam semanya mereka, Yod He Vav He Tetragrammaton itu. Itulah Allah yang sejati, makanya dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang kembali lagi ya. Ini pemahaman orang nabi-nabi yang lama. Tuhan itu tidak bawa agama, tapi kemudian di dalam sistem kenegaraan itu disekularisasi menjadi sebuah agama. Agar apa? Ini tersistem, percaya kepada Tuhan-Tuhan tertentu. Tapi Tuhan sesungguhnya yang sejati itu cuma satu. Dan yang Abrahamik yang tertua itu adalah